Ya, kita mulai lagi darurat perlindungan data pribadi dari kejahatan siber atau cyber ini. Dari poin sebelum kita jeda bersama Pak Wawan tadi ada dua hal. Yang pertama, trust publiknya seperti apa dan kemudian orang-orang yang bekerja di dalam sebuah institusinya juga ternyata penting untuk kita telaah apa motif mereka untuk masuk ke dalam sebuah perusahaan. Karena jangan-jangan untuk mencari data begitu. Menarik. Pak Semi, kalau hal-hal semacam yang disampaikan Pak Wawan tadi berkaitan dengan trust publik, saya tahu tidak kurang terus Kominfo bekerja untuk trust publik ini. Bertubi-tubi memang kasus kecolongan saya menyebutnya data pribadi ini terjadi, tapi kan memang harus dihadapi. Apa yang akan membuat trust publik ini meningkat lagi dari beberapa kejadian terakhir ini? Menurut Pak Semi, apa yang segera harus dilakukan bersama berbagai institusi di bawah yang bekerja di bidang ekonomi dan lain-lain, telekomunikasi juga yang sebutlah orang sering ragu ketika kemudian memberikan datanya di sana karena banyak kasusnya terjadi di provider begitu, tanpa bermaksud menyeragamkan, Pak Semi. Apa yang bisa kita lakukan sebenarnya, Pak Semi? Pertama, kita harus selesaikan segera yang namanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Di situ kita buat undang-undang yang sangat komprehensif. Kedua, kita bangun sistem pengawasannya yang tangguh dan profesional dan akuntabilitasnya dijaga, integritasnya juga dijaga. Nah, bagi pelaku, mereka harus menerapkan 5 prinsip. Pertama, tingkatkan security-nya, bangun safety-nya, build trust-nya, integritasnya dijaga. Ya. Ini harus dijaga karena kalau tidak nanti trust publik akan menurun. Nah, bagi masyarakat perlu dibangun kesadaran tentang pentingnya melindungi data pribadi mereka. Saya banyak melihat mereka dengan sadar atau tidak sadar memberikan data itu. Pernah saya menemukan di Facebook mamanya, dia memposting yang namanya kartu keluarganya. Karena happy ada atau euforia yang besar, anaknya baru lahir, anak saya sudah hadir, ini sudah masuk dalam kakak. Kakaknya difoto kayak gitu. Nah, ini kan bahaya, ini makanya kita harus build yang namanya knowledge bagi masyarakat, bagaimana pentingnya menjaga data pribadi kita. Ya, apa sih? Ya, Pak Semi sedikit. Undang-undang ITE kita dan KUHP kita yang sekarang sudah dikembangkan begitu, ini belum cukup untuk mengatasi majunya teknologi berkaitan dengan data dan informasi ini, Pak Semi? Sudah cukup untuk tindakan-tindakan kriminal. Tadi Pak Bobi sudah mengangkat itu. Bagaimana kok tadi ada keteledoran dari koperasi, operation ini. Nah, ini atau ada kelemahan dari mereka. Mereka harus diapakan? Nah, mungkin itu juga bisa dikembangkan. Itu sanksinya sanksi denda dan sanksi perdata mamanya. Makanya mereka setiap saat meningkatkan yang namanya keamanan sistemnya. Kalau kita lihat Facebook itu didenda bukan karena kesalahannya. Dan waktu itu dikatakan karena dia tidak menggunakan kemampuannya yang dimiliki untuk memprevent itu terjadi. Bukan kesalahan. Jadi sebenarnya dia mampu, tapi karena dianggap tidak menggunakan kemampuan itu untuk memprevent. Nah, itu. Jadi ini yang kita inginkan. Jadi ada juga sanksi-sanksi yang bukan pidana yang ada di sini. Kalau sanksi pidana ada KUHP, ada ITE. Tadi mamanya ada ancaman lewat cyber itu juga ada hukumnya. Pencurian data ada hukumannya. Jadi pidananya sudah banyak memang di Undang-Undang ITE. Tapi nanti pastinya kita akan berdiskusi dengan timnya Pak Bobi nanti di DPR. Lihat apa sih yang paling bagus buat masyarakat. Supaya tadi rasa aman dan nyaman itu bisa terbangun, akhirnya ekonomi digital kita bisa terbangun dengan bagus. Dibanding kemudian nanti orang malah kemudian jadi takut-takut karena banyak kasus, malah ngerem situasi ekonomi yang sekarang banyak transaksinya melalui elektronik. Pak Bobi, saya kembali bertanya lagi kalau begitu mengenai RUU PDP ini. Jadi kapan sih sebetulnya progresnya bisa kita lihat begitu sehingga kemudian harapan kita terhadap terlindunginya data pribadi kita dimanapun kita mungkin melakukan transaksi, melakukan memerlukan layanan komunikasi dan lain-lain ini betul-betul bisa terjamin, Pak Bobi?
Ya betul. Jadi yang tadi disampaikan Pak Wawan sama Pak Semi tadi betul bahwa tidak berarti undang-undang PDP ini belum ada, tetapi hal-hal yang teridentifikasi langsung seperti kasus Pak Denny Siregar itu sama sekali tidak terlindungi. Ya, Yang masuk di dalam undang-undang PDP ini sesuatu yang sangat advance. Contohnya kalau data COVID yang beredar misalkan betul. itu nama orang teridentifikasi langsung itu jelas payung hukumnya, tinggal kita bisa eksekusi secara hukum. Tetapi kalau misalkan dari data COVID tersebut itu diambil statistiknya, bagaimana statistiknya orang itu daerah mana, waktunya kapan terkena, bagaimana mereka berapa lama mereka sembuh, itu adalah data-data yang tidak teridentifikasi langsung, sudah dimodifikasi. Nah, hal-hal tersebut apakah masuk dalam ranah yang harus dilindungi? Nah, ini ada dua hal yang nanti saya rasa akan menjadi perdebatan yang sangat besar. Contohnya, kalau misalkan data yang termasuk dalam data Adminduk yang dilindungi negara, yang disampaikan tadi Pak Semi, bahwa negara yang memang melakukan pengelolaannya, itu sudah jelas. Tetapi kalau misalkan ada data tersebut itu ada di platform publik, apakah masih perlu komisi independen untuk memastikan data pribadi ini tidak disalahgunakan? Jadi hal-hal seperti ini yang nanti akan sampai sekarang pun masih belum ada jawabannya kita semua. Karena masih dari publik tidak terlalu setuju dengan usulan dari Pak Semi yang sangat komprehensif. Kalau kami sih sangat setuju karena ini mengatur benar-benar sangat detail, sangat luas, sehingga hampir tidak ada ruang bahwa penggunaan data tersebut tanpa izin. Tetapi untuk keperluan tadi, keperluan teknologi, inovasi, pengembangan usaha, ada beberapa hal yang publik sangat keras menolaknya. Nah, ini yang nanti akan menjadi jembatan yang akan kami putuskan, ya semoga sebelum Oktober 2020 seperti target Prolegnas 2020 kita bisa selesaikan. Dalam masa sidang ini aspirasi publik, elemen publik itu kita sudah undang, ada banyak sekali dari kelompok-kelompok penggiat dan juga elemen-elemen non pemerintahan untuk memberikan masukan. Nanti di masa sidang berikut kita akan mulai menyusun DIM masing-masing fraksi untuk nanti mengambil posisi politik untuk setiap kebijakannya. Ya, Pak Semi sedikit berkaitan dengan banyak orang yang mungkin dari sisi yang sudah diajukan oleh Kominfo ke DPR ini banyak yang saya menyebutnya apa ya, sangat ketat, super ketat begitu sehingga dikhawatirkan oleh banyak pihak justru nanti meredam beberapa hal begitu. Bagaimana tanggapan Pak Semi berkaitan dengan ini? Membiarkan saja di DPR atau juga Kominfo sekarang melakukan pendekatan-pendekatan bagaimana pentingnya sebetulnya pengamanan ini sejak awal. Jadi benar-benar pencegahannya kuat begitu. Sebenarnya kami sudah mengakomodir juga itu untuk kepentingan-kepentingan yang tadi yang disebutkan Pak Bobi. Memang harus dibaca secara komprehensif. Mungkin itu tadi perlu sosialisasi. Ya. Jadi umpamanya bisa satu contoh nggak yang konkret Pak Semi? Apa sih yang kemudian dikhawatirkan oleh teman-teman begitu sementara pemerintah menganggap ini penting begitu? Satu contoh saja. Contohnya data pribadi itu adalah semua data baik sendiri-sendiri maupun berkelompok bisa digunakan untuk mengidentifikasi. Kalau data pribadinya tadi dihapuskan, sisa data yang namanya data agregat itu bukan disebut data pribadi. Sebenarnya ada di situ, sudah ada. Jadi tidak perlu dikhawatirkan, mungkin perlu penjelasan dari kami. Kami juga ingin ekonomi ini berkembang karena negara pun saat ini sudah menggunakan data-data itu, umpamanya data perjalanan pariwisata kita. Ya. Tapi kita tidak mencatat orangnya, berapa banyak orang pergi ke Bali. Nah itu kan kita bekerja sama dengan data provider ini. Tapi data pribadinya sudah dihapuskan waktu kami menggunakan namanya data agregat. Data agregat itu dibolehkan selama tidak bisa di trace balik bahwa ini punyanya Semi, ini punya Pak Bobi, ini punya Pak Wawan. Hanya sampai di situ aja. Itu dibolehkan oleh draft kami. Ya, jadi sebetulnya ini pemahaman-pemahaman yang lebih spesifik saja yang kemudian orang jangan sampai salah arti. Sebetulnya lebih banyak diskusi, lebih banyak membahas soal ini, jadi penting untuk menjadi satu pemahaman. Begitu Pak Semi sebetulnya ya? Benar. Ya, Pak Wawan berkaitan dengan hal semacam ini, kan kita penting nih
RUU PDP ini untuk segera ya, kalau targetnya Oktober 2020 begitu. Apa yang kemudian bisa membuat akselerasi ini lebih cepat? Berkaitan dengan BIN juga membutuhkannya untuk lebih banyak menangani soal-soal yang berkaitan dengan teror dan lain-lain untuk negara. Pak Wawan, Ya, sebetulnya usulan-usulan sekarang saya. bergantung pada DIM ya, daftar masalah, karena di situ tentu banyak persoalan dan nantinya juga ada uji publik ya, minimal di 5 kota besar di mana acceptable dari berbagai pemikiran masyarakat juga perlu kita tangani supaya mereka tidak merasa ditinggalkan. Ini juga jangan sampai lolos nih tahapan-tahapan ini, begitu maksudnya. Betul. Pak Wawan, ya. Dan para pakar jelas ya dari berbagai elemen banyak yang sudah memberikan masukan. Hanya sekarang kita ingin ada suatu akselerasi dan publik tentu juga dia ingin segera melihat hasil nyata supaya kepentingan-kepentingan yang dikhawatirkan hal seperti ini bisa langsung terakomodasi. Dan tentunya kita dengan ada aturan itu maka hukum sebagai panglima ini menjadi satu bukan hanya slogan semata. Tapi yang paling penting adalah aplikasi di lapangan nanti, karena banyak juga orang yang memanfaatkan celah-celah untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran dari biasanya aturannya itu. Sudah bagus, sebutlah motif pelaku atau hackersnya juga makin canggih. Betul. Ya, Pak Wawan? Karena sekarang kita mengikuti dari teknologi canggih, juga ada yang terus menerus mengikutinya, dan sementara aturan secara legal kan terlalu tertinggal di belakang karena menyesuaikan hal yang kondisi yang ada. Tapi saya juga menghimbau semua pihak untuk patuh secara hukum dan kita ikuti aturan main sehingga di dalam alam demokrasi jangan ternoda. Karena kita dalam demokrasi itu ada kebebasan, ada kesetaraan, tapi juga ada aturan. Nah ini yang kita perlu literasi publik sehingga mereka tidak lantas terjerat oleh pasal-pasal yang ada, dan kita ingin ada tertib di dunia maya. Apalagi sekarang daring ini menjadi komoditas utama di tengah pandemi COVID, sehingga ini terutama untuk ekonomi. Betul, kita harus sadari bahwa dengan gangguan-gangguan semacam ini nanti yang terjadi adalah satu panik ya di masyarakat. Tapi kita ingin meyakinkan masyarakat juga bahwa kita akan berupaya sebaik-baiknya untuk memberikan perlindungan dengan tentu saja bekerja sama dengan semua stakeholder yang ada. Ya, Pak Semi, sedikit berkaitan dengan upaya untuk menggolkan RUU PDP ini, apa 1-2 kalimat yang penting bagi masyarakat dan meyakini masyarakat bahwa nanti kalau undang-undang ini ada akan lebih aman begitu masyarakat untuk menggunakan data-data pribadinya di era kemajuan teknologi seperti ini, Pak Semi? Pertama, di undang-undang ini mengakui hak konstitusi masyarakat terhadap data pribadinya. Ini adalah penjemahan dari pasal 28 Undang-Undang Dasar. Itu data pribadi itu adalah hak asasi daripada pemiliknya atau data subjek atau data ownernya. Itu kita akui di undang-undang ini. Kedua, di sini kita membuat satu rancangan di mana apabila ada penyalahgunaan, baik ada orang menggunakan data pribadi kita, baik data kita digunakan secara tidak sah atau digunakan dengan tujuan yang lain. Katakan saya membuka akun Facebook atau akun sosial media lah. Data saya digunakan untuk hal yang lain, itu melanggar. Nah di sini, jadi pada saat data kita berikan kepada suatu institusi, itu harus spesifik sekali yang namanya penggunaannya. Nah, bagi corporation di sini, mereka itu dikasih rambu-rambunya supaya mereka bisa berinovasi. Kami tidak membuat road blocking, tapi kita memberikan rambu-rambu supaya mereka bisa beraktivitas dan mengembangkan inovasi mereka. Ya. Jadi hal semacam itu tetap terjamin sebetulnya, kreasi dari korporasi tetap berjalan, tapi perlindungan data betul-betul spesifik sehingga seharusnya masyarakat lebih aman. Berarti kembali ke Komisi 1 DPR, bisa kita titipkan nih Pak Bobi, supaya ini bisa segera terjadi dan betul-betul kemudian menjadi benteng terakhir data pribadi warga negara Indonesia, Pak Bobi? Ya, Mas Bayu, kita akan upayakan supaya Undang-Undang PDP ini diselesaikan dalam waktu cepat sesuai target di Prolegnas 2020, yaitu sebelum Oktober 2020. Dan ini bukan hanya, walaupun yang utama adalah kedaulatan
dari setiap individu bahwa mereka memiliki hak konstitusi atas data pribadinya, tapi merupakan pengejawantahan dari visi presiden juga. Visi presiden itu adalah bahwa di dalam era seperti ini data adalah the new oil. Jadi bukan hanya kedaulatan pribadi yang kita lindungi, tetapi untuk memastikan bahwa data perilaku konsumen yang bisa menjadikan pendorong ekonomi ini memang negara bisa memanfaatkannya secara efektif dan efisien. Jadi bukannya data pribadi kita dicuri. Itu tadi, nanti perdebatan akan contohnya kalau sudah menjadikan data agregat, bagaimana penggunaannya di dalam platform-platform komersial yang nantinya ini adalah salah satu pendorong ekonomi kita. Baik, kita tunggu Pak Bobi Rizaldi kerja di Komisi 1, kita akan terus memantau. Pak Samuel Pangerapan, terima kasih, atau Pak Semi sudah memberikan masukan-masukan mengenai apa yang terjadi dan kemudian wawasan kita ke depan. Pak Wawan Purwanto juga, terima kasih Pak untuk diskusinya pada pagi hari ini. Good luck. Kita ketemu lagi di kesempatan yang lain.